Tachehao, ketemu lagi dengan saya Marina Herlambang dalam 100 hari Castisus Bahasa Mandarin untuk pemula. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Begitupun juga dengan bahasa Mandarin, banyak cara untuk belajar bahasa Mandarin. Pada video kali ini saya akan menggunakan metode storytelling untuk belajar bahasa Mandarin, yaitu berdasarkan dengan pengalaman yang sudah saya alami selama ini dalam belajar bahasa Mandarin dan mengajar bahasa Mandarin. Pokoknya semua yang tentang kaitannya belajar Mandarin dan kemandarinan itu sendiri, saya akan mencoba berbagi dengan kalian lewat storytelling dalam video ini. Oke, pertama saya mulai belajar bahasa Mandarin secara formal itu adalah pada tahun 2008, Ling Ling Pak 2008 Ling Ling Pak ya. Jadi pada waktu itu saya dan teman-teman mengajar di sebuah lembaga pendidikan, lembaga kursus, yaitu di Gemilang Center namanya. Jadi di tempat kursus tersebut menyediakan kursus komputer dari Office sampai Visual Basic, desain grafis, semuanya ada. Dan ada kursus bahasa Mandarin dan ada kursus bahasa Inggris juga. Nah, pada waktu itu saya di situ sebagai staf pengajar Microsoft Office. Jadi waktu itu saya udah ngajar Microsoft Office ya di lembaga kursus tersebut. Dan kebetulan lembaga kursus tersebut membuka untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, daripada saya mengisi waktu luang saya dengan hal yang macam-macam, jadi lebih baik saya ikutan di kelas tersebut. Ya, itu pada tahun 2008, yaitu Ling Ling Pak 2008 Ling Ling Pak. Oke. Nah, pembelajaran yang saya ingat waktu itu adalah dari mulai pelafalan pinyin. Jadi pinyin itu yang pe. Jadi harus ada ininya, bedanya antara pe dan pe. Sampai waktu itu yang pembelajaran itu karena kita terbiasa belajar bahasa asing tuh baru bahasa Inggris ya, dan bahasa Mandarin tuh adalah sesuatu yang sangat baru sekali. Itu ngapalin pinyin aja itu kita sampai kayak gimana ya, kayak muncrat gitu loh. Itu di bibirnya tuh sampai muncrat karena emang ya harus begitu pelafalannya gitu. Jadi harus fasih. Jadi bahasa Mandarin kan ketika kita mengucapkannya beda, nanti artinya juga beda lagi. Nah itu terus waktu itu Lause-nya memperkenalkan diri. Jadi dia membahas tentang dua suku kata, yaitu Lao Se. Lao sama Se. Lao itu kalau arti sebenarnya huruf Lao itu artinya itu tua, dan Se itu divisi. Makanya kita sering bercandaan tuh. Berarti kalau jadi Lao Se itu orangnya tua ya, kayak begitu. Jadi seperti itu. Lao Se guru. Nah waktu itu kebetulan dalam teman-teman satu kelas itu kan saya masuknya di kelas yang umum ya. Jadi ada beberapa yang karyawan pabrik, yang mereka itu manajer lah, ada yang mereka buka usaha sendiri lah. Dan kebetulan waktu itu yang berprofesi sebagai guru pengajar adalah saya sendiri di kelas itu. Jadi mereka sering ngeledekin saya ya, kayak bercanda sih ya, mereka sering ngeledekin saya. Itu dia bilang, Rina Lause tua, disangkain seperti itu. Jadi ya seru aja sih waktu itu. Tahun 2008 itu umur saya waktu itu baru berapa tahun ya, sekitar 23 tahun lah waktu itu. Umur saya 23 tahun dan baru belajar bahasa Mandarin. Beda ya dengan bahasa Inggris yang sudah kita belajar dari waktu angkatan saya. Kita belajar bahasa Inggris itu dari mulai SMP ya, waktu baru belajar bahasa Inggris. Kalau angkatan sekarang anak TK aja udah belajar bahasa Inggris ya. Nah, sedangkan untuk belajar bahasa Mandarin sendiri, Sobat Castisus, saya baru belajar bahasa Mandarin itu di usia 23 tahun. Seperti itu ya, belajar bahasa Mandarin dari umur 23 tahun. Sesansui 23 tahun ya.
Jadi waktu itu baru belajar bahasa Mandarin dan dari awal banget udah ngerasa kayak anak TK yang baru belajar ngejah baca tulis seperti itu. Jadi karena waktu itu kan belajar bahasa Mandarin itu yang dari formal ya, jadi dari lembaga kursus. Jadi kita belajarnya ya emang yang kayak lembaga formal yang lain lah, nggak jauh dari yang perkenalan, terus baca buku, hobi, berbelanja, jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu kosa-kosa katanya tuh berbeda sekali dengan ketika waktu saya bekerja di Taiwan. Banyak hal yang tidak kita pelajari di lembaga formal yang harus dipelajari di dunia kerja. Jadi di dunia kerja itu tidak mesti, misal kita belajar Mandarin, perkenalan seperti ini gitu ya, ada aturan-aturannya. Tapi kalau udah masuk dunia kerja, itu bahasanya juga beda. Belum lagi kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Walaupun sama-sama ngomong bahasa Mandarin, tapi logatnya berbeda. Ya orang Cina-nya sendiri juga logatnya beda-beda ya, apalagi kita orang Indonesia. Seperti itu. Jadi dengan logat juga waktu itu juga ada yang teman saya kebetulan orang Sunda, jadi ngomong bahasa Mandarin, itu logat Sundanya tuh tetap kebawa. Jadi ya kita waktu itu seru-seruan aja sih. Oke Sobat Cakcisus, dalam video kali ini berapa banyak kosakata yang bisa Anda tangkap dari video ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jadi biar kita bisa ingat, oh ternyata dalam storytelling ini ada berapa kosakata nih yang dimasukkan dalam bahasa Mandarin. Ya kayak lause, kayak misalkan ling ling pa, itu kan bahasa Mandarin. Dan sekali lagi karena di sini adalah metodenya untuk berbicara, jadi kita nggak perlu ribet dengan tulisannya, yang penting ngomong-ngomong dan ngomong. Oke, dan jangan lupa ditunggu supportnya dengan subscribe dan share video ini, dan tetap untuk terus mengikuti video saya. Xie xie dacia, 再见。